Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi. Summa qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. وهواك جاهده جهاد منازع ومخالف مثل العدو الأبشع فالهوى ميل النفس إلى غير الحق واتباعها للشهوات المذمومة وقد اتفق جميع العلماء على أن السعادة لا تنال إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفات شهواتها. قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الحديث قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا وما الجهاد الأكبر يا رسول الله قال جهاد النفس. وفي الحديث الآخر المجاهد من جاهد نفسه والمجاهر من هجر السوء. فمجاهلة النفس فرض لازم ويرجع حاصله إلى قهر الشهوة والغضب تحت حكم الشرع المدرك بالبن والعقل فمن قاهر لجميع شهواته ومن قاهر لبعضها وهو أكثر ومن تارك لجهاد هواه بالكلية وهو أكثر وأكثر. وإليه الإشارة بقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إلى آخر الآية. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah. Mujahadah wa hawaka jahidu jihada munazi'in wa mukhalifin mislal adubil abasya'i. Perangilah hawa nafsumu dengan penuh semangat seperti prajurit yang menghadapi musuh yang sangat buruk. Jadi mujahadah ini artinya adalah memerangi hawa nafsu. Disebut dalam bahasanya mujahadah. Hawa adalah, pengertian hawa adalah kecenderungan nafsu untuk memperoleh segala sesuatu yang tidak benar dan mengikuti berbagai keinginan buruk. Itu yang disebut dengan hawa. Hawa nafsu. Artinya hawa itu mengajak kepada nafsu untuk selalu berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad mampu melawan keinginan hawa nafsunya itulah disebut dengan mujahid, orang yang berjihad dengan jihadun nafsi. Jadi mujahadah ini menurut hukumnya kadang-kadang bisa wajib, bisa pula mujahadah ini hukumnya sunat, bisa juga mujahadah itu fadilah, keutamaan. Mujahadah yang wajib itu adalah sesuatu nafsu yang mengajak kita kepada perbuatan haram. Nah, di situ kita wajib hukumnya mujahadatun nafsu, memerangi nafsu itu. Di mana nafsu kita mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, di saat itu kita wajib jihadun nafsi, memerangi nafsu. Hawa nafsu kita mengajak kepada berbuat, memandang yang haram. Waktu itu hawa nafsu kita mengajak kita kepada memakai pakaian yang haram. Waktu itu hawa nafsu kita mengajak kita berhias kepada perhiasan yang haram. Waktu itu nafsu kita mengajak kita mencari
mencari usaha, mencari duit dengan jalan yang haram. Nah, di saat seperti itu kita wajib hukumnya jihadun nafsi, berjuang melawan nafsu. Kadang-kadang melawan nafsu itu ada hukumnya yang sunnat, di mana waktu itu nafsu mengajak kita kepada hal-hal yang dimakruhkan Allah. Nafsu saat itu mengajak kita kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka ada diharamkannya. Nah, pada saat itu kita melawan nafsu, jihadun nafsi, hukumnya adalah sunat. Umpamanya nafsu kita malas untuk salat berjamaah, sembahyang sendiri dalam keadaan kada uzur, itu hukumnya adalah dimakruhkan, meninggalkan jamaah. Nah, nafsu kita mengajak kita untuk meninggalkan sembahyang berjamaah bagi laki-laki. Nah, saat itu kita sunat melawan nafsu kita untuk melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Nafsu kita mengajak kita untuk guring sesudah sembahyang asar. Nafsu kita mengajak kita guring sesudah sembahyang maghrib. Nafsu kita mengajak kita untuk guring sesudah sembahyang subuh. Nah, melawan demikian itu hukumnya adalah sunat. Nah, kemudian ada lagi mujahadatun nafsi, berjuang melawan nafsu ini yang hukumnya fadilah. Artinya bukan wajib, bukan sunat, tapi satu keutamaan yang membawa kepada manfaat yang sangat besar. Contohnya menahan makan daripada berkenyang-kenyang. Di saat nafsu kita masih hendak memakan sesuatu, kita tahan. Nah, ini adalah satu keutamaan, satu fadilah melawan jihadun nafsi. Hawa adalah kecenderungan nafsu untuk memperoleh segala sesuatu yang tidak benar dan mengikuti berbagai keinginan buruk. Setiap ibadah itu bertentangan dengan hawa. Setiap ibadah yang kita lakukan itu bertentangan dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini adalah dia bertolak belakang dengan ibadah. Makanya ibadah itu dalam hadis disebutkan as-sawab biqadri ta'ab. Artinya pahala yang diperoleh dengan beribadah itu sesuai dengan kesusah payahannya. Makin susah payah kita melakukan ibadah, makin banyak pahalanya. Kenapa sebabnya? Karena tentu kita makin banyak perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi ibadah itu mesti berlawanan dengan hawa nafsu. Kalau kita melakukan ibadah, rasanya rasa manis, kita beribadah melakukannya dengan gairah, dengan rajin. Nah, ini perlu diselidiki. Perlu diselidiki. Karena pada hakikatnya orang yang beribadah dengan rajin, orang yang beribadah dengan manis itu adalah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang belum ma'rifat kepada Allah itu pasti beribadah susah payah. Pasti dipaksa. Nah, kalau kita beribadah nyaman, kita beribadah manis, ini perlu kita diselidiki. Jangan-jangan dalam pelaksanaan ibadah itu ada mengandung hawa nafsu. Jangan-jangan dalam beribadah itu ada kita mengandung hawa nafsu. Karena kalau orang macam kita beribadah pasti sulit. Beribadah pasti lapar. Sekarang kenapa hari ini aku beribadah bergairah, hari ini aku beribadah nyaman? Perlu diselidiki. Belum tentu itu adalah anugerah Allah. Jangan-jangan ibadah kita dimasuki oleh hawa nafsu, sehingga kita menjadi rajin, menjadi nikmat, menjadi bergairah.
Jadi ibadah pada dasarnya adalah bertolak belakang dengan hawa nafsu. Al-Quran mengatakan alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kaazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini contoh ibadah. Alladzina yunfiqun, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bis-sarra, baik dia di waktu lapang, di waktu kaya, wad-dharra atau di waktu susah. Harta itu adalah tabiat manusia cinta kepadanya. Tabiat kita menyenangi harta. Setiap kali kita mengeluarkan harta, pasti kita berat. Karena itu ajakan nafsu. Nafsu mengajak kita menahan harta kita. Bila kita mengeluarkan harta, nafsu kita keberatan. Apalagi di waktu susah. Bila kita mampu mengeluarkan harta kita untuk taat kepada Allah, berarti kita sudah mampu melawan hawa nafsu. Wal kazimin al-ghaiza, orang-orang yang mampu menahan marah. Menahan marah ini adalah berat. Apalagi orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya keberanian. Menahan marah itu ibadah yang paling sulit. Kenapa? Karena bertentangan dengan hawa. Hawanya menuntut agar kita melampiaskan kemarahan itu. Hawa nafsu ini menuntut kita untuk melampiaskan kemarahan. Makanya kadang-kadang orang yang marah tapi kada tak ungkai, membubuk dalam hati. Begitu belang diungkayakan, lapang hati. Kenapa? Hawa nafsu sudah ditunaikan. Hawa nafsu sudah dilepaskan. Dia sudah mengabulkan hawa nafsunya, lalu lapang. Kalau kita masih menahan marah, kita masih melawan hawa nafsu. Kita dituntut untuk marah. Hawa nafsu kita menuntut kita marah. Kita tahan kemarahan itu. Nah, lapah menahan itu. Apalagi kita punya kekuasaan, kita punya keberanian. Menahan marah itu makin sulit. Nah, itu adalah ibadah. Wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Orang yang menyakiti kita datang minta maaflah. Kita memaafkan itu hawa, berarti kita sudah berjuang melawan nafsu. Orang merugikan kita, baik merugikan materi atau merugikan pribadi, datang minta maaf kepada kita. Nah, kita kalau memaafkan orang itu adalah jihadun nafsi, memerangi nafsu. Karena nafsu kita menuntut jangan dimaafkan. Kalau perlu ganti rugi. Kalau perlu ganti rugi. Itu tuntutan hawa nafsu. Kalau kita kau memaafkan, nah jihadun nafs. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Para ulama sepakat bahwa kebahagiaan tidak akan dicapai. Maksudnya kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat surga. Kada akan dicapai kecuali dengan mengekang nafsunya. Agar tidak memperturutkan keinginan hawanya serta menentang syahwatnya. Imam Sahal berkata, tarkul hawa miftahul jannah. Meninggalkan keinginan hawa itu adalah kuncinya surga. Hawa. Jadi kadang alih meminan duit hawa ini. Bila hendak berbuat nang kada baik, nang haram, jelas sudah itu adalah hawa. Bila kita hendak dalam hati ada geritik berbuat sesuatu nang makruh, tuntutan hawa. Bila ada keinginan kita untuk melakukan sesuatu nang kada berfaedah, tuntutan hawa. Bila dalam hati kita ada tuntutan untuk berbuat ibadah yang kurang abdal, padahal ada ibadah yang lebih abdal, tapi hati kita hendak kepingin ibadah nang kada abdal, tuntutan hawa.
Jadi Hawa kalau bisa ini menuntut kita ini berbuat nang haram, kalau kadakawa berbuat nang makruh, kalau kadakawa berbuat nang hina, kalau kadakawa berbuat ibadah tapi nang kada afdal ibadahnya. Ibadah nang kada afdal. Allah Ta'ala mewahyukan wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, qadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Setelah sahabat-sahabat Rasulullah pulang dari peperangan, Rasulullah berkata, kalian datang baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Menuju jihad yang paling besar. Jadi umpamanya kita hendak sembahyang malam ini, hendak sembahyang sunat 100 rakaat. Malam ini hendak sembahyang sunat 100 rakaat. Nah, waktu kita melakukan sembahyang sunat 100 rakaat itu adalah masih disebut jihad asghar, jihad kecil. Orang nang kada biasa sembahyang sunat 100 rakaat disuruh sembahyang sunat 100 rakaat, tentu merasa takjub. Wah, banyaknya 100 rakaat sembahyang. Padahal kada sampai 2 jam. Tapi nafsu kita merasa itu sesuatu yang sangat berat kalau sembahyang 100 rakaat semalaman. Nah, kita gawi sembahyang 100 rakaat itu adalah jihad yang kecil. Sudah tuntung kita 100 rakaat tuntung. Nah, mempertahankan nang 100 ini agar jangan sampai rusak, itu merupakan jihad yang lebih besar lagi. Nah, kadang-kadang kita bangga, sudah kawa sembahyang 100 rakaat. Karena bisukan bagi saya kisah malam tadi aku sembahyang 100 rakaat kemana-mana. Nah, ini menahan nafsu jangan sampai membuka hal-hal seperti itu, jihad yang lebih berat daripada jihad yang melakukannya. Nah, seperti itu biasa disampaikan oleh seorang guru yang membimbing, yang mendidik muridnya. Ujar guru, ikam hari ini atau malam ini baca ini, baca ini, baca ini. Pokoknya banyak. Nah, lalu si murid membaca dengan susah payah. Dengan susah payah. Berhasil. Itu namanya jihad yang kecil. Sudah tuntung menyelesaikan itu, apalagi si murid ini dalam melaksanakan amalan itu ada mendapatkan hal-hal yang ajaib daripada Allah. Nah, ini mempertahankan, menyembunyikan hal seperti itu ada jihad yang lebih besar, jihad yang lebih berat. Menahan nafsu daripada mengisahkan amal kepada orang lain, mengisahkan keistimewaan kepada orang lain, itu adalah jihad yang paling besar. Kalian baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang paling besar itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Orang hendak naik haji, ini susah payah. Mulai mengeluarkan duit, belajar manasik, berpisah anak, berpisah rumah, berpisah usaha, berpisah kawan, berpisah kendaraan, berpisah kebun, dan semua anak disenangi. Dalam perjalanan naik haji susah payah sampai dia berhaji. Ini ngarannya adalah jihad asghar, jihad kecil. Sudah tuntung inya berhaji, selesai dia berhaji, bulik ke kampung, jihad akbar, mempertahankan haji ini berat. Lebih berat daripada melaksanakan hajinya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang naik haji itu kalau amaliyahnya sama dengan sebelum haji, itu menunjukkan hajinya belum mabrur.
Orang yang haji mabrur itu adalah orang yang sesudah naik haji peningkatannya jauh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya jihad yang lebih besar. Jihad yang lebih sulit. Al-mujahid man jahada nafsah wal muhajir man hajara su. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya. Itu yang disebut mujahidin. Mujahidin sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan nafsu. Dan muhajir adalah orang yang berhijrah meninggalkan keburukannya. Kalau kita biasa melakukan maksiat A misalnya, sekarang sudah kawa meninggalkan maksiat A, itu ngarannya kita muhajir, orang yang hijrah. Orang yang hijrah. Jadi hijrah itu artinya bukan hanya meninggalkan negeri ke negeri yang lain, tapi hijrah itu pada hakikatnya adalah meninggalkan perbuatan jahat menuju kepada perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti daripada hijrah. Jadi kalau kita mengingat pelajaran-pelajaran yang dahulu yang ditulis oleh para ulama-ulama tasawuf, bahwa mujahadah ini adalah langkah-langkah seseorang yang menjalani jalan Allah untuk bisa musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan bahwa mujahadah ini adalah langkah yang kelima yang mesti dilakoni oleh orang yang hendak musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran dahulu kita masih ingat, yang pertama yang kita lakukan adalah musyaratah. Musyaratah artinya berjanji kepada diri untuk berbuat kebaikan, meninggalkan yang jahat. Musyaratah, berjanji. Seorang murid biasanya sesudah sembahyang subuh dan sesudah maghrib itu melakukan musyaratah, perjanjian kepada diri. Jadi mbak sembahyang subuh kita pandiri diri kita berjanji hari ini. Apa janjinya? 1, sembahyang berjamaah. 2, apa janjinya? Hari ini jangan berdusta. 3, apa janjinya? Hari ini jangan hendak menggibah orang. 3, apa janjinya? Hari ini jangan hendak memandang mendengar yang haram. Umpamanya. Terserah kita apa hendak kita ulah perjanjian kepada diri kita. Itu ngarannya adalah musyaratah. Tiap bisukan, tiap imbah maghrib, seorang murid itu adalah selalu mensyaratkan sesuatu kepada dirinya, supaya nafsu ini jangan lapas bebas sebebas-bebasnya. Syaratkan, musyaratah. Itu langkah yang pertama. Hari ini kada hendak keluar rumah, umpamanya. Hari ini hendak bekerja di kamar saja seharianan, membaca Quran. Terserah apa yang kita hendak kita syaratkan kepada nafsu kita. Tergantung yang kita perlukan. Misalnya kebiasaan kita ketujuh memandang yang haram, nah kita syaratkan kepada nafsu hari ini jangan hendak memandang yang haram. Itu langkah pertama, musyaratah. Langkah yang kedua apa lagi? Murakabah. Murakabah. Artinya apa? Imbah kita mensyaratkan, menjanjikan sesuatu kepada diri kita, itu mesti murakabah, mesti diintai. Ini nafsu ini mesti diintai. Jadi mulai bisukan sejak kita berjanji itu sampai kena imbah maghrib, kita intai terus nafsu kita nih. Adalah melanggar perjanjian-perjanjian yang kita janjikan bisukan tadi. Kita ada melihat haram, nafsu. Kan tadi sudah berjanji kalau hendak melihat haram. Orang azan di masjid, nafsu. Yang berjanji tadi sembahyang berjamaah. Nah, itu murakabah. Selalu diintai nafsu kita terhadap apa yang dijanjikan. Itu ngarannya murakabah, mengintai.
Itu biasa kalau kita mengarang perjanjian kepada orang, pasti kita intai orang itu. Kayak apa? Perjanjian dijalankannya atau ada? Itu ngarannya muraqabah. Harus diintai. Hanya sampai yang Mbah Maghrib hanya diadakan apa? Muhasabah, diadakan perhitungan. Diadakan perhitungan. Kita hitung misalkan tadi mulai berjanji, adakah mata memandang nang haram? Adakah telinga mendengar nang haram? Adakah mulut mendengar nang haram? Sambil yang berjamaah tadi zuhur, asar, maghrib biris sajakah? Sunat-sunatnya biris sajakah? Nah, sesuai perjanjian. Ini ngarannya adalah muhasabah. Hitung, menghitung. Nah, sesudah kita menghitung itu, ada pelanggaran-pelanggaran nafsu, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap janji yang kita janjikan sesudah sembahyang subuh. Sembahyang subuh kita berjanji karena melihat nang haram, tapi nyatanya tadi imba asar ada melihat nang haram. Tadi janji sembahyang berjamaah, nyatanya zuhur kada sembahyang berjamaah. Berarti nafsu kita ada mengadakan pelanggaran-pelanggaran terhadap janji. Nah, mengapa yang selanjutnya dilakukan oleh seorang murid ini adalah mu'aqabah, mengambil tindakan kepada nafsunya, mengambil tindakan kepada nafsu, mengambil hukuman kepada nafsunya. Hukumannya itu apa? Tentu yang lebih berat daripada yang dijanjikan. Jam tadi sembahyang zuhur kada berjamaah, berarti jam malam ini harus sembahyang sunat 40 rakaat gantian. Nah, itu artinya mu'aqabah, memberikan tindakan kepada nafsu. Jam tadi memandang nang haram pada kamarian, jam dihukum, wahai mata, malam ini membaca Quran 100 ayat. Nah, itu artinya adalah mu'aqabah. Ini langkah-langkah kalau orang hendak musyahadah kepada Allah. Ditindak nafsu yang melanggar itu ditindak. Nah, kemudian sesudah kita menindak, memberikan hukuman-hukuman kepada nafsu tadi, diperlukan apa? Diperlukan mujahadah. Nah, mujahadah ini tadi kita Mbah Maghrib sudah memutuskan ikam zuhur kada berjamaah harus gantinya 40 rakaat. Ikam tadi memandang nang haram, gantinya malam ini membaca Quran 100 ayat. Nah, menunaikan ini diperlukan mujahadah, diperlukan perjuangan melawan nafsu. Ini ngarannya adalah mujahadah. Nah, jadi langkah-langkahnya itu melalui musyaratah dahulu, hanya muraqabah, hanya muhasabah, hanya mu'aqabah, hanya mujahadah. Nah, bila kita kawa melaksanakan macam itu, kita bisa musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hati kita di dalam dunia ini. Itu jalannya. Mujahadah melawan nafsu merupakan sebuah kewajiban yang bertujuan untuk mengendalikan syahwat dan amarah di bawah hukum syariat yang diperoleh melalui akal yang telah bercahaya. Mujahadah melawan nafsu merupakan sebuah kewajiban yang bertujuan untuk mengendalikan syahwat dan amarah di bawah hukum syariat. Tujuannya mujahadah itu mengendalikan nafsu, mengendalikan syahwat di bawah hukum syara yang diperoleh melalui akal yang telah bercahaya. Kayak apa supaya kita mau mujahadah? Kayak apa caranya supaya kita ini ada keinginan untuk melawan nafsu, melawan kehendak-kehendak buruk nafsu? Imam Ghazali memberikan pelajaran, ada beberapa hal ujar Sidin supaya kita ini ada terbuka untuk mujahadah, supaya terbuka untuk mujahadah. Yang pertama ujar Sidin, al-fikru bi ayyamid dunya al-qalilah wa ayyamil akhirah at-tawilah.
supaya kita kawa mujahadah, supaya kawa kita berjuang melawan mengalahkan nafsu ini. Pertama kita berpikir bahwa hari dunia ini adalah sedikit, sedangkan hari akhirat itu adalah hari yang panjang. Dalam dunia kita hidup misal 70 tahun. Tuhan sudah tuh 70 tahun. Di akhirat berapa? Nah, satu hari di akhirat itu lawasnya 50.000 tahun dunia. 50.000 tahun dunia sama sehari akhirat. Itu Quran mengatakan demikian. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Sama sehari dalam akhirat. Jadi kalau kita di akhirat disiksa cuma 2 hari, umpamanya di akhirat disiksa 2 hari aja, berarti berapa? 100.000 tahun dunia. Kayak apa pedihnya menyandang. Siksanya kalau terlalu berat, misal paling aja dikapit kayak orang Badum itu nah. Tapi 100.000 tahun kapitan itu kan bebaculan. Nah kita membayangkan itu 2 hari disiksa di akhirat sama lawan 100.000 tahun dunia. Jadi kita beribadah, kita melawan nafsu dalam dunia seumur 70 tahun itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding kenyamanan atau penderitaan di akhir. Di akhir kita dapat kenikmatan 2 hari, 100.000 tahun nikmatnya. Nah pertama itu. Jadi ini barangkali Imam Ghazali mengatakan bisa membuka hati kita untuk wani melawan nafsu. Wani melawan nafsu. Melawan nafsunya kada ada risikonya, kada ada, cuma lapah. Mempacang garing kada, pacang mati kada. Melawan hawa nafsu cuma paling-paling lapah. Itu melawan hawa nafsu. Berpikir kehidupan dunia yang sedikit ini dan kehidupan akhirat yang lawas. Makanya ada hadis yang mengatakan orang yang mulai direnakakan sampai mati hidupnya dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan, mulai lahir sampai mati, orang ini apa yang dikehendakinya ada nikmat luar biasa. Begitu mati, orang ini dimasukkan ke neraka sedetik diangkat. Ingatlah yang bahari dalam dunia hidup nyaman, senang, kedingat lagi. Kenapa? Hanya semenit dimasukkan ke dalam neraka, begitu pedihnya siksa neraka. Semenit hari neraka itu berapa tahun hari kita ini? Orang yang mulai lahir sampai mati hidupnya selalu menderita. Penyakit silih berganti, macam-macam menderita. Sampai mati menderita. Begitu sampai di akhir masukkan di dalam surga, semenit disuruh pulang keluar. Takuni, ingkam dalam dunia sewalah menderita hidup, kada pernah menderita. Nah, kenapa? Karena hanya semenit masuk ke dalam surga. Nah ini memikirkan hal-hal ini mungkin bisa membuka hati kita untuk melawan nafsu. Yang kedua, menjadi Imam Ghazali memikirkan tentang mujahadahnya orang-orang yang terdahulu. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Sudah habis Isya, sudah tidak? Tuntung Isya, sembahyang Isya, tuntung makan, sudah masuk kamar, ambil pasahapan sampai subuh. Demikian pula seorang perempuan ngarannya Syahwanah. Syahwanah ini begitu matahari tenggelam maghrib sudah masuk ke dalam khalwatnya sampai kena pukul 6 terbit matahari hanya keluar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Syahwanah. Dalam manakibnya perempuan Syahwanah ini ada bisi dan sanak bini-bini. Dengan sanak bini-bini ini berkisah. Ujar dengan sanak bini-bininya oleh Syahwanah ini bini-bini juga. Adingnya ada bini-bini. Ading ini bermimpi masuk surga. Mimpi masuk surga. Lalu di surga itu ada pengumuman, wahai ahli surga supaya berdiri. Kita menyambut orang yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengumuman di surga. Jadi orang surga berdiri semuaan.
Jadi ujar si perempuan tadi, siapa yang datang nih? Kira-kira orang agung nih kayak apa orangnya? Sekalanya yang muncul adalah Sya'wanah. Sya'wanah. Nang sanak seorang. Nah, sampai di surga, Sya'wanah diberikan sesuatu yang bisa membuatnya terbang kemana-mana dalam surga. Jadi ujar na adik nih, wahai Sya'wanah, coba engkau berdoa kepada Allah supaya aku bisa umpat ikam nak keliling-keliling di surga nih, terbang ke situ kemari. Ujar Sya'wanah, ikam kada usah aku doakan lawan Tuhan, cukup ikam lawan hawa nafsu engkau. Engkau pasti bisa berbuat semaunya di dalam surga ini. Sya'wanah orang yang mulai maghrib sampai kini terbit matahari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Zainal Abidin sembahyangnya 1000 rakaat, orang dahulu 1000 rakaat, ada tentang 500 rakaat. Nah, itu mujahadah. Nah, kita buka, kita periksa kitab-kitab manakib orang-orang dahulu, kita kalau membandingkan kayak apa lawan kita rajinnya ibadah. Nah, barangkali kita ada terbuka hati untuk sedikit menyamai mereka itu. Jadi yang kedua, membuka hati supaya bisa mujahadah adalah melihat, menelaah, mengetahui kayak apa orang-orang dahulu mujahadahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali mengatakan supaya kita ini bisa mujahadah, rajin beribadah. Yang ketiga adalah suhbatus salihin, kita bersahabat. Artinya selalu duduk bersama-sama orang yang saleh. Selalu duduk bersama-sama kepada orang yang ahli ibadah. Sedikit banyaknya itu menarik kita beribadah juga. Jadi sebahagian ahli hikmah mengatakan, siapa berkawan dengan 8 golongan manusia, maka Allah tambah dia 8 perkara. Jadi kawan kita ini sangat menentukan kelakuan kita. Orang nang hari-hari kita gauli, orang hari-hari nang kita kawani duduk bersamanya sangat menentukan akhlak kita. Supaya kita bisa mujahadah, rajin beribadah, kada ada jalan lain mesti rancak bakawan, bakumpul sekedudukan dengan orang-orang yang saleh. Sebagian hukama mengatakan, man jalasa ma'al agniya zadahullah hubbat dunya war ragbata fiha. Orang-orang yang duduk, orang-orang yang berkawan dengan orang yang kaya, Allah tambah di dalam hatinya itu hubbud dunia, dan ingin suka pada dunia. Kalau kita kawan hari-hari orang nang sugih aja, duduk bersama-sama orang nang sugih, ke situ kamari berjalan lawan orang nang sugih, otomatis di hati kita ada masuk hubbud dunia, cinta kepada dunia. Hendak berisi macam inya, hendak berisi pakaian macam nang inya pakai, hendak makan nang macam inya makan, hendak berisi rumah nang inya diami. Karena kita hari-hari berkawan orang nang kaya. Wa man jalasa ma'al fuqara zadahullahu syukra war ridha bi kismatillahi ta'ala. Siapa-siapa yang suka berkawan, duduk bersama-sama orang yang fakir. Kita kawan hari-hari orang fakir, masih itu kamari beserta orang fakir. Nah, akibatnya apa? Allah berikan kita syukur dan ridha dengan yang diberi Allah. Masih itu kamari kita berkawan orang lebih fakir daripada kita. Kita bisa beda motor, kita bisa beda, syukur kita. Kalau kita rancak bakawan sekedudukan lawan orang fakir, akibatnya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Inya lebih sakit daripada kita, inya lebih kurang daripada kita. Kita tentu syukur. Wa man jalasa ma'a sultan zadahullahu al-kibra wa qasawatal qalb. Orang yang selalu duduk dengan sultan, orang yang selalu duduk dengan raja. Ini bakawan raja ketujuh, kawan-kawannya orang-orang pejabat tinggi aja. Pas itu kemari lawan pejabat. Nah, kalau yang behilang ke rumah pejabat, yang datang ke rumahnya kalau behilang ya pejabat juga. Nah, orang yang macam ini hatinya sombong. Akibatnya hatinya sombong dan keras hati.
Wa man jalasa ma'al fusaq zadahullahu al-jara'ah 'ala dzunub wal ma'asi wa taswib at-taubah. Orang yang suka berkawan orang fasik. Ini partnernya orang-orang fasik. Nang datang ke tokonya rancak orang-orang fasik. Kalau nya beilang kawadah kawan-kawannya orang fasik. Kalau nya makan bersama-sama orang yang fasik. Kemana-mana kawannya nang fasik. Nah, buahnya apa kena ke hati kita? Timbul keberanian untuk berbuat maksiat. Timbul keberanian berbuat maksiat dan menunda-nunda tobat. Menunda-nunda tobat. Katanya bakalan orang fasik. Nang dikawanannya ada sembahyang kada, puasa kada, duit haram kada tahu nang haramnya. Seorang bakawan itu kalau merasa asa baik kan? Karena kawan nang kayak itu. Wa man jalasa ma'as salihin zadahullahu raghbah fit ta'ah wa jitnabil maharim. Barang siapa suka bergaul kepada orang-orang yang saleh, duduk kepada orang-orang yang saleh, Allah tambah dia kegemaran beribadah. Allah tambah dia ketakutan untuk berbuat maksiat. Jadi cara yang ketiga untuk supaya bisa mujahadah ini adalah sohbatus salih. Di antara manusia ada yang mampu mengekang semua syahwatnya. Artinya di antara manusia ada yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di bawah hukum syariat. Ada sebagian kecil manusia yang kawa mengendalikan hawa nafsunya di bawah hukum syariat. Artinya kalau kita hendak sesuatu, lihat di syariat, boleh kada? Kalau boleh, gawi. Kalau kada digawi. Nah, ada sebagian manusia yang kawa demikian. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya mampu mengendalikan sebagian saja. Dan yang paling banyak adalah orang yang sama sekali tidak berusaha memerangi nafsunya. Ini yang paling banyak. Kada ada perhatian, kada ada perjanjian dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu dia silahkan bebas sebebas-bebasnya dalam dirinya. Kalau ada pelanggaran, kada ditindak, kada dihukum. Padahal agama kita mengajarkan orang bulan puasa, bulan Ramadan, bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan puasa, bersetubuh lawan istrinya. Ini orang nang dikalahkan hawa nafsu. Ini orang nang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Allah mengajarkan kepada kita apa? Memberi hukuman. Hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Menjarai nafsu ini. Itu ngarannya hukuman. Jadi orang yang bersetubuh di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa ada alasan membolehkannya, dihukum oleh agama apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Misal sudah 55 hari, pacah sehari, batal 55 harinya. Mesti berturut-turut 2 bulan itu. Nah, itu hukumannya. Nah, demikian pula halnya terhadap maksiat-maksiat lain yang kita langgar, kita mesti memberi tindakan kepada nafsu kita yang berat-berat seperti itu. Udah sehari aja pacahnya 2 bulan berturut-turut Allah menghukum nafsu. Dan yang paling banyak adalah orang yang sama sekali tidak berusaha memerangi nafsunya. Sebagaimana wahyu Allah berikut, ara'aita man ittakhadha ilaha hawa, tidakkah kau lihat wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Orang yang bertuhan hawa nafsu artinya apa? Orang yang selalu mengabulkan apa yang dikehendaki hawa nafsunya. Itu Tuhannya hawa nafsu. Rasulullah mengatakan salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan diri kita.
Pertama, ujar Nabi kita, syuhun muta', sifat kikir yang ditaati. Nafsu kita, diri kita kikir ini nah. Dia kikir jangan ngeluarkan duit, ditaati. Itu adalah sifat yang membinasakan manusia. Yang kedua apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, kada disaring dengan saringan syariat hukum Allah. Artinya mau kada tahu betahun ada sesuatu yang dihadapi hawa nafsu kita mendorong untuk itu, cuma kita ragu boleh kada, nak betahun bila kada boleh kita tahan hawa nafsu, jangan, itu kada boleh. Nah ini artinya kita kawal mengendalikan hawa nafsu. Oh pakaian ini bagus, pakaian ini mewah, memakai ini bagus, lihat penghukum syariat baik kada, boleh kada, ugas kada boleh. Nah kita kawal menahan itu, nah ngarannya kau mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih, ujubnya seseorang dengan dirinya. Orang sudah mengaku di mana-mana dia yang paling takwa, orang sudah mengaku di mana-mana dia yang paling alim, orang di mana-mana sudah mengaku dia yang paling saleh, dia mengaku di mana-mana dialah orang paling banyak ibadah kepada Allah. Nah, takjub kepada dirinya. Bila ada demikian itu adalah sifat yang membahayakan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada orang yang berkata ana alim, aku adalah alim, Sayyidina Umar, fa'lam annahu jahil, ketahuilah bahwa itu orang jahil. Dia merasa mengaku aku alim, Sayyidina Umar katakan bahwa dia itu adalah jahil. Andai kata dia tidak jahil, dia tidak mengatakan dirinya alim. Kalau ada orang yang berkata ana taqi, aku orang yang takwa, Sayyidina Umar fa'alam ketahui annahu fajir, bahwa dia orang yang durjana. Ada mengaku aku orang yang takwa, aku orang yang bersih, aku orang yang selamat, fa'alam annahu fajir, itu orang adalah durjana. Wa man qala ana min ahlil jannah fa'alam annahu min ahlin nar. Ya Umar bin Khattab, bila ada orang yang mengaku bahwa aku adalah ahli surga, ketahuilah itu orang sebenarnya ahli neraka. Kenapa? Karena itu ya'jabul mar'i bi ra'yih, sudah ujub seseorang itu dengan pikirannya, dengan dirinya. Itu yang membahayakan manusia. Kemudian mengisi waktu dengan ibadah.